ada komang benar. Baik, di sini mungkin sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari riwayat pribadi kepada anaknya. Jadi dengan ada komang ya, tiganya sudah dipilih isim untuk anaknya 9 tahun. Sekarang ada berapa? Jadi kita mau melakukan sesi atau iklan kepada anak ibu. Prosedurnya mungkin akan berjalan sekitar 30 menit. Sebenarnya apakah ibu bersedia? Mungkin itu saja Bu, nanti boleh dibuang di ruang ibu. Mungkin saja ada yang perlu ditanyakan. Ada? Nggak ada ya? Mungkin itu aja ya. Boleh duduk. Mungkin sebelum kita melakukan sirkumsisi, di sini beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Mungkin yang pertama di sini ada needle holder. Kemudian di sini ada pinset. Kita menyiapkan 2 pinset, ada anatomi dan chirurgis. Kemudian di sini ada gunting jaringan. Kemudian di sini ada klem bengkok nanti untuk membersihkan dan membantu untuk membersihkan smegmanya. Kemudian di sini ada gunting kasa. Kemudian ada lidokain. Kita juga menyiapkan povidone iodine beserta alkohol swab. Kemudian squid dan duk steril. Tak lupa juga di sini kita menyiapkan handspoon dan juga di sini ada manikin dari penisnya. Oke, baik, pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu inform consent yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah ada kontraindikasi untuk melakukan sirkumsisi, yaitu kita lihat apakah terdapat epispadia maupun hipospadia. Jika terdapat, maka kita melakukan observasi terlebih dahulu, baru kita sirkumsisi. Nah, yang pertama-tama kita lakukan sterilisasi dengan povidone iodine dari distal ujung penis melingkar sampai ke bagian skrotum, sampai ke bagian pangkal penis. Nah, jika sudah, kita lakukan pemasangan duk steril. Pemasangan duk steril. Nah, jika setelah pemasangan duk steril, kemudian kita lakukan anestesi, yaitu dengan sebanyak setiap anestesinya itu sebanyak 0,2 cc. Kita lakukan pada bagian pangkal penis atau fascia box. Jadi pada saat kita melakukan injeksi, di sana kita akan merasakan seperti menembus kertas. Kita tusuk, kemudian kita aspirasi, memastikan apakah terdapat darah, maksudnya kita lihat apakah terdapat terkenanya arterial maupun vena. Jika tidak ada, kita lakukan injeksi sebanyak 0,2 cc. Setelah itu kita tarik sedikit, kita lakukan pada bagian lateral kanan. Kita aspirasi sedikit, kemudian injeksi lagi sebanyak 0,2, kemudian lakukan pada lateral sebelah kiri. Aspirasi dan injeksi. Oke. Untuk lebih bagus lagi, agar anestesinya lebih sempurna, bisa kita lakukan pada bagian preputiumnya. Oke. Aspirasi, injeksi, kemudian tarik lateral kanan,
Oke, kemudian ke kiri. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya untuk anestesi itu sekitar 1 menit dia sudah teranestesi. Bisa juga kita cek menggunakan pinset. Diupayakan pada saat kita mengecek si pasiennya atau yang adiknya atau pasiennya tidak melihat pada saat kita melakukan pengecekan, agar di sini seringkali apabila dia melihat ketika kita lakukan pengecekan, dia bilangnya sakit padahal tidak. Oke, kita cek di sini, bisa kita lakukan dengan pinset. Nah, pada saat seperti ini bisa kita lakukan, tanyakan, "Adek, apakah sakit, Dek?" Oke, apabila adeknya bilang tidak, berarti anestesinya sudah berhasil. Oke. Untuk tindakan selanjutnya yaitu kita membersihkan smegmanya. Kita bersihkan smegmanya dengan cara biasanya kan ini preputiumnya melekat pada glans penis. Kita menggunakan klem bengkok. Oke. Jika sudah, tinggal kita tarik preputiumnya hingga bagian dari corona glandis. Oke, kita bersihkan. Nah, jika sudah bersih, sekarang kita melakukan tindakan sirkumsisi dengan teknik dorsumsisi. Kita menggunakan 3 needle holder. Yang pertama kita pasangkan pada arah jam 6. Kemudian pada arah jam 11, mohon maaf. Kemudian arah jam 1. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menandakan atau membuat marker terlebih dahulu. Jadi untuk pada saat pemotongan arah jam 12, usahakan pada saat kita melakukan insisi itu posisinya sebelum 2 mili dari corona glandis. Setelah kita buat marker, kita lakukan insisi atau pengguntingan pada preputiumnya. Ingat, jangan sampai terkena glans penisnya. Sisakan sekitar 2 mili. Oke. Nah, di sini bisa kita mulai untuk Oke, selanjutnya sini kita langsung melakukan insisi. Bisa dimulai dari bagian frenulumnya. Nah, di frenulum ini kita sisakan di sekitar 5 mili. Karena di bagian frenulum ini mengandung banyak saraf. Kita pastikan sampai ke arah corona glandis sekitar 2 mili. Oke, kita gunting sampai ke arah jam 12.
Setelah itu pada bagian sisi kiri kemudian di sini kita sisakan sebanyak 5 mili. Oke, selanjutnya kita melakukan hecting. Oke, selanjutnya kita lakukan hecting di bagian arah jam 6 frenulum. Kita di sini menggunakan tipe 8. Baik, selanjutnya kita melakukan hecting pada bagian pertama-tama pada bagian arah jam 6 frenulumnya. Sini kita menggunakan teknik 8. Tiga. Oke, baik, di sini kita lakukan proses hecting. Yang pertama kita melakukan hecting pada arah jam 6 yaitu bagian frenulumnya di bagian sini. Kemudian pada bagian arah jam 6, jam 9 dan jam 12. Nah, untuk hasil akhirnya bisa kita lihat di sini sebagai contoh. Nah, ini oke, baik, di sini contoh jika sudah dilakukan proses hecting dimulai dari arah jam 6, jam 9, jam 3 dan jam 12. Untuk arah jam 6 ini kita menggunakan teknik tipe 8. Oke, apabila sudah dilakukan hecting, kita lihat lagi apakah terjadi perdarahan. Jika terjadi perdarahan, kita hecting pada lokasi yang mengalami perdarahan. Kemudian jika sudah, kita lakukan kita berikan terlebih dahulu povidone iodine. Di sini kita untuk melakukan pembalutan setelah dilakukan hecting. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan pemasangan kasa setelah hitan. Selanjutnya yaitu kita lakukan edukasi kepada orang tua atau maupun adiknya, yaitu di sini kita suruh untuk observasi kembali atau dinilai kembali setelah 3 hari dari proses sirkumsisi, kemudian apakah terdapat komplikasi atau infeksi, dan di sini kita sarankan untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian dapat kita berikan medikamentosa yaitu analgesik, kemudian antibiotik. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.